Aduh, temanku ini ngerepotin kali tuh, Mik. Kenapa dia Iya, tadi malam dia curhat tapi jam 3 pagi loh. di rumahmu? Enggak. Lewat telepon. Kirain membuatkan ya. Jadi dia curhat dia baru putus nih sama mantannya. Iya. Ini selalu kejadiannya terjadi setiap kali dia pacaran dan putus. Oh, berarti sudah sempat berkali-kali pacaran ya? Iya. Pacaran, putus, cari yang baru. Oh, Ya. cari yang baru. Ya total udah 99 sih. Oh, oke. Jadi bayangkan selama 99 kali itu dia setiap putus selalu nelpon kan. Habis itu bilang kangen. Gitu. Oh, ini berarti pro ya dalam percintaan. Dalam dunia perputusan sebenarnya bro. Tapi dari sekian banyak hubungan ada yang putus nyambung ini kan. Saya lagi mikir nih, emang pasti ya setiap kita putus itu kita selalu kangen dengan orang-orang itu ya. Pasti ya. Oh gitu ya. Itu adalah sesuatu yang bisa dipastikan sih, karena kan ini kan konteksnya tuh sempat pacaran, Betul. akhirnya putus, jadi mantan, Benar. jadi ex, Betul, orang betul. bilangnya seperti itu kan, dan ya kenapa akhirnya itu menjadi sesuatu yang pasti kita kangen gitu ya, kita memikirkan orang tersebut karena orang tersebut sudah sempat ambil andil dalam kehidupan kita. Oh dia pernah ada di kehidupan kita soalnya. Ya, dalam kurun waktu tertentu, entah itu singkat atau lama, tapi kan cukup mengisi hari-hari kita, cukup membangkitkan sisi emosional kita, perasaan kita. Oke. Makanya wajar banget sih kalau teringat, terus kangen loh sama dia apa kabar ya? Oh iya. Tapi kadang-kadang saya berpikir kayak gini, apakah selalu kalau kita kangen dengan orang, itu kita memang kangen pertama sama orangnya, atau kangen kenangan manis bersamanya? Wah, gitu. ini bahasannya sulit sih, Yud. Tapi rata-rata ya, walaupun ada tipikal orang yang memang kangen sama orangnya, sama figurnya dia gitu, yang mungkin tidak ditemukan di orang baru gitu ya, atau orang-orang yang ada di sekitarnya di sekitarnya temenmu ini gitu. Oke. Jadi kangen nih sama orang yang seperti ini, dia spesial banget karena dia beda dari yang lain gitu. Asik. Memang karakternya mungkin ya. Karetnya seperti 2 kali ya. Tapi rata-rata orang kangen mantan itu karena ya kangen kenangan bersama si mantan. Nah kenangannya kan ya bener. Karena kalau emang dia kangen sama orangnya kan mungkin harusnya mereka berantem. Nah benar, kalau misalnya memang dia sebegitu cintanya gitu ya, atau mungkin sebegitu melekatnya sama si mantan ini, ya pacar lah ya, sebelumnya kan jadi pacar ya. Kok bisa sampai putus gitu kan? Benar. Jadi putus itu kan sebelumnya pasti ada problema ya, atau ada masalah sampai akhirnya putus gitu. Dan kebanyakan juga orang jarang yang putusnya baik-baik. Nah betul. Iya kan? Kalau baik-baik itu silaturahmi namanya. Kebanyakan kenapa sih orang putus itu pasti bermasalah ya? Jarang banget yang kontrak kita habis nih gitu. Itu namanya kayak kawin kontrak ya. Iya. Kita udah selesai, kita putus aja, besok bisa aja gitu. Susah banget ya. Justru karena masalah itu yang akhirnya ujungnya jadi putus, Yud. Iya kan? Boleh dijelasin nggak? Kita kan menjalin relasi nih, hubungan spesial nih, cowok cewek, deal-dealan, pacaran yuk. Iya, betul. Terus seiring berjalannya waktu kita kenal karakternya, kebiasaannya, tipikalnya dia seperti apa. Ternyata ada perbedaan di situ. Nah, Perbedaan ini bisa memicu masalah. Kalau misalnya tidak terselesaikan, tidak ada toleransi di dalam hubungan tersebut gitu ya. Ya ujung-ujungnya ini akan putus gitu ya, ngapain dipertahankan toh? Iya kan? Dan sejauh mana sih sebenarnya kita bisa melihat bahwa hubungan itu akan berjalan dalam waktu yang panjang atau singkat gitu? Wah ini nggak ada indikatornya sih. Oh nggak ada ya? Nggak ada indikator pastinya gitu ya. Ini tergantung dari masing-masing pihak. Pria dan wanitanya, cewek cowoknya seperti apa mengelola hubungan tersebut. Karena kan ini berkaitan dengan sisi emosional masing-masing gitu. Benar. Dan ini nggak ada indikator pastinya. Ini abstrak banget, Yud. Jadi
sebuah hubungan yang bahkan ya orang-orang bilang, dia ataupun mereka couple goals banget, tapi ternyata berakhir juga. Berakhir juga ya. Nah, misalkan kalau sudah menjalani sebuah hubungan, kemudian putus nih, dan putusnya itu kadang-kala kan karena kita dalam kondisi yang tidak 100% ya. Iya. Kadang kerasa kita bahwa saya kangen orangnya, padahal sebenarnya kangen situasinya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh orang yang misalkan baru putus jika dia berada dalam dilema itu? Oke. Gitu. Baru putus, terus keinget sama mantannya gitu ya. Setiap malam dia lihat foto wallpaper, kebetulan kan pakai wallpaper, kelihatan. Kemudian dia melakukan sesuatu, keinget kegiatan bersama mantan, nyapu bareng misalkan gitu. Seharusnya dia yang ngepel, aku yang nyapu, kok sekarang yang ngepel nggak jalan ya. Itu jadi memanfaatkan nggak sih? Itu jadi ART banget ya. Iya. Tapi gimana sih cara untuk merespon itu sebenarnya? Biarkan ingatan itu hadir dan analisa. Jadi kita pakai sisi rasional kita ya. Walaupun memang di dalam prosesnya itu pasti ada menghadirkan perasaan yang gimana gitu. Salah satunya kangen. Itu kan dirasa ya, bukan diolah di pikiran sebenarnya. Jadi rasa kangen itu gimana gitu ke badan rasanya, iya kan? Iya sih, kayak ada ada sakit tapi nggak berdarah gitu ya. Sakit tapi nagih. Benar. Iya kan? Jadi dibiarkanlah ingatan itu hadir, ingatan tentang dia. Entah itu dianya seperti apa atau pas momen kenangan bareng dia gitu. Nah, di situ tuh kita bisa menganalisa sebenarnya, Yud, apakah kita sebenarnya rindu ataupun kangen orangnya atau kenangannya, ingatan yang seperti apa yang hadir. Kalau misalnya ingatan tentang karakternya gitu ya, karakternya yang mungkin ngayomin, ngemong gitu ya. Habis itu pokoknya ingatan itu tentang dia, bukan momennya. Itu beda loh. Oke. Jadi contohnya nih, kalau saya ingat Yuda itu gimana gitu. Yuda itu tampan itu. Dia ganteng banget ya gitu. Habis itu juga inget soal tatanan rambutnya gini. Rambutnya, oke. Kok saya belum nemu ya orang yang tatanan rambutnya begitu gitu. Iya kan? Itu jadi berarti ke orangnya. Gitu. Tapi ketika momennya, kangen momennya, itu lebih ke kayak Yuda ngapain aja ke saya. Ngapain aja. Banyak kegiatan. Iya, nge-treatnya seperti apa? Atau momen jalan barengnya mungkin, ngedate-nya ataupun datingnya. Dan lain sebagainya. Berarti momennya. Berarti sebenarnya sesimpel itu ya. Iya. Tapi kadang-kadang orang kalau dalam kondisi sudah terpuruk itu susah ya. Biasanya kepikiran lebih ke orangnya, lebih ke orang. Benar, sebenarnya tuh dia mencari momennya aja. Iya, benar. Jadi sebenarnya banyak juga beberapa orang yang akhirnya ketika kangen mantan. Itu kayak, ngapain sih kangen dia? Move on. Ini juga unik ya, ketika misalkan bercerita dengan teman itu, teman tuh selalu melihat mantan dari temannya dia tuh pasti antagonis kayak gitu. Penjahat banget itu katanya. Padahal awalnya ketika mungkin bestie-bestinya nih. Ini ketika misalkan pada saat dia pacaran tuh dia supportnya 100% kan. Iya. Dia sama dia aja gini. Tapi ketika putus, langsung kayak musuh negara gitu. Pengkhianat dia, jangan ngomongin dia lagi. Tapi kadang kita juga direcoki ya sama sekeliling kita. Makanya pilih bestie yang baik. Benar ya. Karena kadang-kala itu juga pengaruh ya. Hubungan antara pasangan ketika kita memiliki koneksi dengan para bestie ini, mereka saling mempengaruhi. Benar. Bisa jadi satu momen pasangannya baik-baik aja, tapi bestinya gitu kan. Jadinya malah manes-manesin gitu, kompor banget kan. Jadi yang harusnya hubungannya biasa aja malah jadi agak chaos. Iya. Ada lagi yang lebih berbahaya nih. Apa tuh? Standar TikTok tuh. Baik. Padahal sebenarnya ini udah baik-baik aja nih sama si pasangan kan. Tapi begitu ngeliat standar TikTok
TikTok harusnya begini, harusnya begitu. Ya ampun, capek nggak sih kayak capek gitu? banget. Sebenarnya nggak ada salahnya juga kita mendengarkan bestie-bestie kita, karena bagaimanapun juga mereka adalah bagian dari hidup kita gitu ya. Tapi jangan plek-ketiplek juga kita kayak cerna mentah-mentah apapun yang dikatakan oleh bestie-bestie kita ini. Termasuk momen ketika kita merindukan si mantan. Betul. Ataupun kangen sama mantan. Kadang-kadang kan kita cerita gitu ya. Guys, aku kangen dia loh, gitu kan. Langsung tiba-tiba begitu si dia ngomong gitu kan, langsung di-kick dari grup. Janganlah, jahat banget. Nah, ketika misalnya ada beberapa kawan kita, bestie-bestie kita yang mungkin lagi kangen sama mantannya, sepertinya jangan buru-buru kasih tahu move on dong, kan udah lama putus sama dia, cari yang baru, apalah segala macam. Kadang itu jatuhnya jadi toxic positivity. Iya ya. Iya kan? Maunya ngasih tahu sesuatu yang benar, tapi kerasanya malah menyakitkan ya. Iya. Justru dikeluarin aja, bantu dia mengeluarkan rasa rindu itu. Caranya gimana? Caranya adalah memancingnya. Memancing. Misalnya, aduh guys, aku kangen dia loh. Emang kamu kangen dianya kayak gimana? Gitu. Jadi biar keluar aja apa yang dia pikirkan. Iya. Dari omongan pun cukup berarti ya. Kadang-kadang juga keluarlah jawaban, aku kangen bareng dia dulu gini gitu. Oh, berarti itu kangen momennya. Oke, berarti kalau misalkan teman saya ada yang kangen mantan, saya tahu harus ngasih tahu dia kayak gitu. Gimana? Saya suruh dia dengerin Dewa 19. Gimana? Kejawab nggak kegalauan kalian dari obrolan kita tadi? Emang ya, susah banget kalau logika ketemu sama perasaan. Bawaannya berantem terus. Tapi tenang, bareng Bligong Yuda dan Mika Karisa, kita akan coba kasih solusi terbaik dari segala macam pertanyaan yang menghantui kepala kalian nih. Pantengin terus podcast Hati versus Otak di hari Rabu jam 8 waktu Indonesia Barat dan kasih otak dan hatimu berteman malam ini. Besoknya berantem lagi.